Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali berkumpul dalam rangka belajar mengajar. Ya, dalam hal ini kita akan mempelajari pelajaran ilmu dakwah, dan materinya pada kali ini adalah dakwah dan komunikasi. Ya, malam ini, sore ini, siang ini kita akan belajar tentang dakwah dan komunikasi. Apa definisi keduanya? Bagaimana persamaan dan perbedaan keduanya itu? Kemudian hubungan antara keduanya itu bagaimana? Ya, antara dakwah dan komunikasi. Oke, baik. Langsung saja Ustadz mulai. Definisi dakwah dan komunikasi, ya. Ini dari yang dakwah dulu. Dakwah adalah kegiatan untuk mengkomunikasikan kebenaran ilahiyah atau ajaran Islam yang diyakininya kepada pihak lain sebagai upaya mempengaruhi orang lain agar mereka bersikap dan bertingkah laku Islami. Jadi dakwah ini juga kegiatan komunikasi, ya. Ada kegiatan untuk mengkomunikasikan. Jadi ada unsur komunikasinya. Nah, tapi tujuannya beda, ya, agar ya muatannya beda. Muatannya itu berupa ajaran Islam, ya, yang disampaikan itu ajaran Islam dan tujuannya untuk mempengaruhi orang lain. Nah, itu dakwah. Kalau komunikasi bagaimana? Komunikasi adalah aktivitas pengiriman dan penerimaan pesan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dan berlangsung dalam sebuah konteks dan mengharapkan adanya efek. Nah, jadi ini ada persamaannya sedikit, ya. Jadi kalau komunikasi itu hanya kita seperti ngobrol, ya, kita seperti berbicara dengan lawan bicara kita, yang tentunya itu berlangsung dalam sebuah konteks, ya, ada tujuannya juga. Nah, dan ada kita itu mengharapkan adanya efek juga. Nah, tapi dakwah ini lebih spesifik, ya. Kalau komunikasi ini umum, ya, kita ngobrol secara umum. Tapi kalau ada unsur-unsur kita ingin mempengaruhi orang lain dan muatannya itu berisi ajaran-ajaran Islam, nah itu beda. Itu namanya dakwah. Kalau komunikasi itu ngobrol biasa, ya, ngobrol jagongan atau cangkruan, ya, kalau bahasa Jawa itu ngobrol biasa tanpa ada tujuan. Nah, itu komunikasi. Tapi kalau ada tanpa ada tujuan yang jelas, yang spesifik, ya, komunikasi juga ada tujuannya, memberikan efek, ya. Tapi kalau dakwah itu udah bicara lingkup agama, ya, seperti itu. Jadi definisi dakwah dan komunikasi seperti itu. Kemudian persamaan dakwah dan komunikasi. Tadi dari definisi itu dapat kita simpulkan, ya, Ustadz simpulkan bahwasanya dakwah dan komunikasi memiliki persamaan dan kaitan erat yang tidak dapat dipisahkan, ya. Persamaannya ini, yang pertama, dakwah termasuk tindakan komunikasi, ya. Walaupun tidak setiap aktivitas komunikasi adalah dakwah. Nah, ini, ya. Kalau dakwah pasti komunikasi, tapi kalau komunikasi belum tentu dakwah. Nah, simpelnya seperti itu. Kemudian yang kedua persamaannya, kegiatan dakwah adalah kegiatan komunikasi. Dakwah adalah komunikasi dai, komunikator, dan mad'u, komunikan. Nah, ini. Jadi dakwah ini juga sama dalam hal ini. Dakwah adalah kegiatan komunikasi. Karena apa? Karena terdiri dari dai dan mad'u. Ada dua orang yang saling interaksi. Ada dai, ada mad'u. Ada komunikator, ada komunikan. Nah, kayak gitu. Ini persamaannya. Oke.
kita lihat perbedaannya gimana. Ya. Perbedaan dakwah dan komunikasi. Perbedaan menonjol antara dakwah dan komunikasi terletak pada muatan yang terkandung dalam pesannya. Nah, ini obrolannya itu apa? Kalau obrolan biasa, basa-basi, ngalor ngidul, tidak ada yang spesifik, yang jelas gitu, itu komunikasi. Tapi kalau muatannya udah agama, kita bicara agama, kita ingin ada pengaruh ya, ingin mempengaruhi seseorang, itu udah masuk dakwah. Nah, ini yang pertama terletak pada muatannya ya. Kita lihat apa saja perbedaannya. Yang pertama yaitu komunikasi sifatnya lebih netral dan umum, sedangkan dalam dakwah terkandung nilai kebenaran dan keteladanan Islam. Ya, nah, sudah Ustadz sampaikan tadi, kalau komunikasi itu umum, netral, ya. Tapi kalau dakwah itu ada nilai-nilai kebenaran, ada nilai-nilai keteladanan, nilai-nilai ajaran Islam dan lain sebagainya. Kemudian perbedaan yang kedua, jika komunikasi mencakup semua jenis pesan, maka dakwah lebih fokus kepada pesan kebaikan, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ya, oke. Kalau komunikasi itu ya semua obrolan lah, semua obrolan itu udah komunikasi. Semua pesan, semua yang ingin kita sampaikan itu komunikasi. Kita ngomong dengan seseorang itu komunikasi. Ya, semua jenis pesan kita misalkan kita misalkan minta sesuatu, pesan sesuatu kepada seseorang, kita komunikasi, itu namanya komunikasi. Tapi kalau dakwah itu lebih fokus kepada pesan kebaikan, kita ngajak kebaikan. Dan hakikat dakwah sendiri adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Ya. Nah, kalau udah ada nilai-nilai seperti itu, pesannya sudah amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu namanya dakwah, namanya dakwah ya. Kalau komunikasi sifatnya lebih umum. Oke. Selanjutnya, 6 hubungan ilmu komunikasi dan ilmu dakwah. Ya. Yang pertama, ini ada hubungannya. Dakwah merupakan salah satu bentuk komunikasi. Ya, ini bagian dari komunikasi dakwah ini. Ya. Namun komunikasi umum, kalau dakwah khusus. Ya. Kemudian yang kedua, dakwah bertujuan untuk memberi informasi, mendidik dan mempengaruhi. Kemudian 3, dakwah memerlukan media komunikasi. Ada media komunikasi seperti radio, itu media komunikasi. Kemudian televisi, YouTube dan lain sebagainya. Nah, itu dakwah butuh media komunikasi. Kemudian yang keempat, dakwah memperluas area ilmu komunikasi. Jadi udah ada macam-macamnya ya. Awalnya ilmu dakwah itu berasal dari ilmu komunikasi ya. Karena ada ilmu dakwah ya, maka itu diperluas oleh ilmu dakwah. Komunikasi ini bukan hanya sebatas itu, tapi ada dakwah yang cakupannya juga luas, seperti itu ya. Kemudian 5, karakteristik dalam komunikasi adalah dakwah. Ya. Jadi ya samalah, ada persamaan, ada hubungan antara komunikasi dan dakwah. Kemudian yang keenam, terdapat berbagai bentuk komunikasi dalam dakwah. Nah, ini. Jadi dakwah kita itu ada berbagai bentuk, berbagai macam. Kita lihat apa saja bentuk-bentuk komunikasi dalam dakwah. Selanjutnya, ya. 3 bentuk komunikasi dakwah. Nah, ada yang pertama adalah dakwah bil lisan, yaitu komunikasi dengan lisan seperti ceramah. Nah, ini kita ceramah itu juga berkomunikasi. Khutbah, orang khotib itu kan juga berkomunikasi dengan para jamaah.
ya, itu ada lawan bicaranya, tidak ngomong sendiri. Nah, itu komunikasi. Contohnya ini, dakwah bil lisan, dengan lisan, itu juga komunikasi. Kemudian dakwah bil kolam, dengan tulisan, dakwah dengan tulisan. Komunikasi melalui tulisan seperti artikel, buletin, majalah Islam, dan sebagainya. Jadi kalian menulis dan muatannya itu dakwah, muatannya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, tulisan kalian itu komunikasi bil lisan atau dakwah komunikasi bil kolam atau dakwah dengan pena, dengan tulisan. Kemudian yang ketiga, dakwah bil hal, komunikasi berupa kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Misalnya berbuat amal, kita mengadakan penggalangan dana untuk korban banjir, bencana, dan lain sebagainya. Kita bersedekah, kemudian anak yatim, kemudian dilihat orang ingin melakukan hal serupa, itu juga dakwah bil hal. Kita menyantuni anak yatim, memberi, kemudian ada dari tindakan kalian itu menyantuni anak yatim, itu menginspirasi orang lain untuk meniru, itu jadi bagian dari dakwah, ya. Kalian dapat bagian pahalanya, seperti itu ya. Nah, jadi sekian dari Ustadz mengenai komunikasi dan dakwah dan komunikasi ini, ya. Jadi intinya dari definisinya ada persamaan, perbedaan, kemudian ada hubungannya. Intinya hubungannya ini sangat erat antara dakwah dan komunikasi. Oke, cukup sekian, kita akhiri pembelajaran kita pada kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.